Derby Manchester selalu punya aura yang berbeda. Setiap kali Manchester City dan Manchester United bertemu, suasana di kota itu seakan terbagi dua. Warna biru dan merah mendominasi jalanan, pub, hingga rumah-rumah penggemar. Derby bukan hanya soal 3 poin, tapi soal gengsi, soal siapa yang bisa menguasai kota. Dan derby kali ini, di Etihad Stadium, jadi salah satu yang paling menyakitkan bagi para pendukung United. Manchester United datang dengan beban besar. Mereka baru saja menjalani awal musim yang penuh kritik. Ruben Amorim, pelatih baru yang diharapkan membawa angin segar, masih berusaha menemukan keseimbangan. Filosofinya jelas, sepak bola agresif, penguasaan bola, dan pressing ketat. Namun, di Premier League, hasil di lapangan tak selalu sejalan dengan teori di papan taktik. Para fans United tahu laga melawan City akan berat. Pep Guardiola dan pasukannya dikenal konsisten, disiplin, dan punya kedalaman skuad yang menakutkan. Tapi di derby, selalu ada ruang untuk kejutan. Banyak yang berharap United bisa tampil habis-habisan, menunjukkan bahwa mereka bisa melawan meski dianggap underdog. Sayangnya, harapan itu sirna hanya dalam hitungan menit. Sejak peluit pertama dibunyikan, City langsung mengambil kendali. Bola berpindah dari kaki ke kaki dengan cepat. Lini tengah mereka memotong aliran bola United, dan serangan dari sayap tak pernah berhenti mengancam. Di menit ke-18, datang pukulan pertama. Jeremy Doku, pemain sayap yang dikenal lincah dan sulit dihentikan, melepaskan crossing akurat ke kotak penalti. Di sana, Phil Foden muncul tepat waktu. Dengan sundulan keras, ia menggetarkan gawang United. Skor 1-0 untuk City. Stadion pun meledak dalam sorakan, sementara wajah para pemain United terlihat tegang. Gol itu membuat jalannya pertandingan semakin berat bagi United. Mereka mencoba keluar menyerang, tapi setiap kali bola dikuasai, pressing ketat City membuat serangan tak berkembang. Bruno Fernandes berusaha mengatur tempo, tapi terlalu sering kehilangan opsi. Marcus Rashford terisolasi di depan, tak mendapat suplai yang cukup. Sementara itu, pertahanan United sudah kewalahan sejak menit-menit awal. Bek tengah mereka berusaha keras menahan pergerakan Haaland, tapi striker Norwegia itu hanya menunggu momen tepat untuk meledak. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0, tapi siapapun yang menonton tahu, City sedang memegang kendali penuh. Masuk babak kedua, United mencoba tampil lebih berani. Ruben Amorim terlihat memberikan instruksi agar pressing lebih tinggi dan pergerakan bola lebih cepat. Tapi upaya itu justru membuka ruang bagi City untuk menyerang balik. Dan di menit ke-53, Erling Haaland menunjukkan kelasnya. Sebuah umpan matang dari lini tengah membuatnya lepas dari kawalan. Dengan ketenangan khasnya, ia menaklukkan kiper United dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Gol itu seolah meruntuhkan semangat United. Pemain-pemain mereka mulai kehilangan konsentrasi, kesalahan umpan makin sering terjadi, dan koordinasi lini belakang benar-benar berantakan. Haaland tak berhenti di situ. Di menit ke-68, ia kembali menghukum United. Kali ini melalui serangan cepat yang diprakarsai oleh Kevin De Bruyne. Haaland, dengan insting predator, memanfaatkan bola liar dan menceploskannya ke gawang untuk City, dan para pendukung United hanya bisa terdiam. Hasil menjadi 3-0. Etihad Stadium pun semakin bergemuruh. Sorakan oleh menggema setiap kali City menguasai bola, seolah mengejek rival sekota mereka yang tak berdaya. Peluit akhir dibunyikan. Skor akhir 3-0 untuk City. Para pemain United berjalan lesu menuju ruang ganti, wajah-wajah mereka mencerminkan kekecewaan mendalam. Di tribun, sebagian pendukung United bahkan sudah lebih dulu meninggalkan stadion sebelum pertandingan berakhir. Dalam konferensi pers setelah laga, Ruben Amorim mencoba tegar. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengubah filosofi permainan. Yang harus berubah adalah siapa yang menjalankan taktik di lapangan, bukan sistemnya, ujarnya. Pernyataan itu terdengar penuh keyakinan, tapi juga mengundang kritik. Banyak yang menilai United butuh perubahan lebih dari sekadar rotasi pemain. Para fans di media sosial bereaksi keras. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada pula yang pesimis. Kami tidak melihat identitas, tidak melihat semangat. Bagaimana mungkin ini Manchester United?
Tulis seorang fan di sosial media. Beberapa lainnya mulai mempertanyakan masa depan Amorim, apakah ia benar sosok yang tepat untuk membangkitkan klub sebesar United.